Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga tugas ini bisa saya kerjakan. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi umpan balik dan pengetahuan tentang hasil. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Samsul Rijal, NIM 200301501018, kelas PJKRC 03, Universitas Negeri Makassar. Umpan balik dan pengetahuan tentang hasil. Pada dasarnya, proses umpan balik tercakup dalam sebuah proses sistem terbuka. Umpan balik selalu diperlukan dalam proses belajar motorik, termasuk juga belajar motorik dalam olahraga. Umpan balik digambarkan sebagai bagian dari output atau respons yang berfungsi sebagai masukan untuk penampil sebagai input. Umpan balik merupakan informasi yang diperoleh atlet atau siswa setelah mempraktikkan suatu gerakan mengenai benar atau salahnya suatu gerakan yang dilakukan. Informasi tersebut sangat penting bagi siswa atau atlet untuk mengetahui seberapa baik ia telah mampu melakukan gerakan. Dengan tahu tingkat kesempurnaan gerakan yang dilakukan, sekaligus akan diketahui kekurangannya. Dengan demikian, siswa atau atlet tersebut akan menjadi tahu perbaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk menyempurnakan gerakan yang salah dan telah dilakukan. 1. Klasifikasi umpan balik. 1. Umpan balik intrinsik. Seseorang akan memperoleh informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri melalui beberapa saluran informasi. Setelah seseorang melakukan suatu gerakan tertentu dan bentuk informasi tersebut sudah terkandung dalam respons tertentu. Sebagai contoh, dalam permainan bola voli, seorang pemain melakukan smash dan keluar. Setelah pemain tersebut melihat bahwa smash yang dilakukan bolanya keluar, maka pemain tersebut mengetahui bahwa pukulan smashnya salah. Dari kesalahan yang dilakukan tersebut diproses secara internal untuk melakukan perbaikan. Dengan demikian, respons atau pelaksanaan dan hasil yang diperoleh merupakan sumber dari umpan balik. Informasi tersebut terwujud dalam berbagai bentuk, dan umpan balik intrinsik tersebut ada kalanya mudah dikenal dan ada kalanya yang susah untuk dikenal. Sebagai contoh, seorang peloncat indah saat meloncat dan melakukan salto di udara, maka pada waktu berputar di udara mungkin tidak merasakan apakah lututnya benar-benar ditekuk atau tidak. 2. Umpan balik ekstrinsik. Umpan balik ekstrinsik merupakan umpan balik yang bersifat pelengkap bagi umpan balik intrinsik. Informasi ekstrinsik sebagai diantaranya berupa informasi verbal, seperti catatan waktu dalam satuan detik untuk pelari dan perenang, atau nilai 1-10 untuk persenan dan 10-100 untuk peloncat indah. Seorang peloncat indah dengan nilai 45 misalnya akan dapat mengetahui bahwa gerakan yang dilakukan digolongkan jelek. Skor kuantitatif ini dapat diucapkan secara verbal, bahkan dapat diuraikan secara terperinci sebagai informasi yang menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang dalam melakukan suatu gerakan. Umpan balik seketika disampaikan pada saat gerakan tersebut masih dilakukan. Misal, informasi tentang kesalahan posisi tangan ketika seorang memukul bola pada permainan tenis, dan umpan balik terminal diberikan setelah seluruh gerakan selesai. Misalnya, skor yang diperoleh peloncat indah. 2.
Pengetahuan tentang hasil. Pengetahuan tentang hasil atau PH adalah informasi umpan balik yang dapat diungkapkan secara verbal maupun non-verbal berkenaan dengan hasil suatu gerakan yang dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kegiatan olahraga, sebuah tim sepak bola yang berhasil memenangkan pertandingan dengan memasukkan bola ke gawang lawan, tim tersebut mendapat sanjungan dari pelatih, kawan bermain maupun para penonton. Merupakan salah satu contoh pengetahuan tentang hasil. Dengan keberhasilan tim tersebut memenuhi tujuan yang ingin dicapai, yaitu memenangkan pertandingan. Umpan balik tentang hasil dapat juga dianggap sebagai komponen hadiah, seperti dalam komentar pelatih, "Sangat bagus penampilanmu." Pengertian pengetahuan tentang hasil jangan dikacaukan dengan pengetahuan tentang penampilan yang berkaitan dengan pelaksanaan gerakan yang bersangkutan. Del Rey 1972 menunjukkan perbedaan pokok pengetahuan tentang hasil atau knowledge of result merupakan balikan sebagai akibat dari tercapai atau tidak tercapainya tujuan. 3. Pengetahuan tentang penampilan. Pengetahuan tentang penampilan atau PP diartikan sebagai informasi umpan balik yang berkenaan dengan pola gerak yang telah dilakukan oleh seseorang. Bagi seorang guru atau pelatih, pengetahuan tentang penampilan merupakan salah satu bentuk umpan balik dalam rangka memperbaiki kesalahan pola gerak untuk mencapai hasil yang lebih baik. Contoh yang dapat dikemukakan adalah seorang siswa yang melakukan roll depan pada mata pelajaran senam tetapi tidak mendekatkan dagu ke dada, sehingga pada saat melakukan roll bukan punggung yang menempel ke matras tetapi kepala bagian belakang. Seorang peloncat indah yang sedang melakukan loncatan dari papan 3 meter dengan salto ke belakang, pada saat mengambil awalan tumpuan kaki terlalu ke ujung yang mengakibatkan pengambilan awalan yang kurang bagus yang berpengaruh pada hasil yang dicapai. Dalam kegiatan olahraga, pengetahuan tentang hasil yang dicapai dan pelaksanaan tugas gerak dalam cabang olahraga merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya bagi pencapaian tujuan yang diharapkan. 4. Fungsi umpan balik. A. Sebagai motivator. Informasi tentang hasil dan informasi tentang penampilan dapat memainkan peranan penting sebagai pendorong yang kuat untuk memacu melaksanakan kegiatan. Hal ini selaras dengan hukum efek yang dikemukakan Thorndike, yang menyatakan bahwa seseorang cenderung untuk mengulang respons yang diberi hadiah dan cenderung untuk menghapuskan respons yang tidak mendapatkan hadiah atau mendapat hukuman. Keberhasilan dalam penampilan motorik dengan kesalahan yang kecil atau sedikit merupakan suatu hadiah tersendiri bagi siswa atau atlet, sedangkan kesalahan yang besar merupakan suatu hukuman bagi pelakunya. Dengan memperhatikan pengetahuan tentang hasil dan pengetahuan tentang penampilan, diharapkan siswa atau atlet akan semakin memacu diri untuk meningkatkan kualitas penampilan motoriknya berdasarkan hasil yang telah dicapai. Dan ini berarti umpan balik yang diberikan merupakan motivator bagi siswa atau atlet untuk meningkatkan kualitas dan frekuensi kegiatan yang telah dilakukan. B. Sebagai bimbingan. Umpan balik dapat berfungsi sebagai bimbingan bagi siswa atau atlet. Berdasarkan informasi yang masuk, akan diketahui gerakan yang benar dan gerakan yang salah. Gerakan-gerakan yang salah itulah yang perlu diperbaiki dan dibenarkan. Dengan demikian, pengetahuan tentang hasil berfungsi sebagai pengarah mengenai apa yang harus dilakukan pada langkah berikutnya untuk penyempurnaan. Dan hal ini selaras dengan pendapat Adams yang menyatakan bahwa
Pengetahuan tentang penampilan berperan sebagai bimbingan yang menuntun subjek agar semakin mendekati sasaran, sehingga sebuah rujukan gerakan yang benar menjadi terbentuk. Rangkuman: umpan balik merupakan informasi yang diperoleh atlet atau siswa setelah mempraktekkan suatu gerakan mengenai benar atau salahnya suatu gerakan yang dilakukan. Berdasarkan aspek kedatangan, maka umpan balik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu 1. Umpan balik sebelum tindakan berlangsung, dan 2. Umpan balik yang tersedia selama atau setelah tindakan berlangsung. Berdasarkan gerakan yang telah dilakukan, maka umpan balik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Umpan balik intrinsik, dan 2. Umpan balik ekstrinsik. Umpan balik intrinsik adalah informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri yang terjadi melalui beberapa saluran informasi setelah seseorang melakukan suatu gerakan tertentu. Bentuk informasi tersebut sudah terkandung dalam respons tertentu. Umpan balik ekstrinsik merupakan umpan balik yang bersifat pelengkap bagi umpan balik intrinsik. Umpan balik ekstrinsik berupa seketika dan terminal, langsung dan tertunda, verbal dan non-verbal, keseluruhan dan terpisah. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.